membahas tentang OSI ataupun protokol komunikasinya dari 7 layer yang sudah ada kemarin kita singgung sedikit. Tapi untuk kali ini kita akan dalamnya itu tentang OSI, Open System Interconnection. Bentar ya, lagi dia apa dibuka filenya. Ada kalian baca apa bahan minggu lalu? Apa yang kalian dapat di sana? Elvira Rosa. Apa yang kau ingat, Elvira? Apa Pak? Nggak jelas. Apa yang kau ingat dari bahan minggu lalu? Ini sengaja nih bilang nggak jelas ya kan? Apa lagu lama? Oke, akan kita lanjut ini apa Open System Interconnection. Ini protokol dan model OSI. Udah nampak kan? Nampak Pak. Nampak Pak. Model referensi OSI ini selama kalian mempelajari tentang jaringan ini kan selalu muncul 7 layer OSI, operasi sistem Open System Interconnection. Jadi kemanapun kalian mau melanjut S2, S3, S4, ini akan pembahasan yaitu tentang OSI ataupun pengiriman data sama troubleshooting ataupun masalahnya, baik itu timingnya, pengirimannya, perangkatnya ataupun device-nya. Inilah protokol komunikasi ataupun protokol jaringan ini. Satu set aturan, jadi nggak boleh ini dipisah-pisah. Ini yang satu, yang 7 layer itu, yang ada data link, fisikal, ini satu set aturan yang mengatur komunikasi antar dua host, yaitu antara pengirim dan penerima, sender dan receiver. Terdiri dari 3 elemen kunci yang meliputi format data dan level sinyal. Kalau untuk terdiri dari elemen kunci itu sintaks, yaitu sintaks itu meliputi format data. Format data ini kan banyak, ada yang berupa gambar, ada yang berupa video, ada yang berupa file. Gambar juga banyak kan filenya. Ada yang JPG, ada yang GIF, ada yang PNG, ada yang banyak lah. Kalau GIF dia ada bisa bergerak. Kalau JPG itu hal sudah biasa, ada yang PNG. Itulah untuk meliputi format data. Kalau file ada yang doc kan, ada yang dokumen, ada yang PDF, ada yang RTF, rich type file, dan level sinyal. Itulah untuk sinyal. Level maksudnya kekuatan sinyalnya sampai di berapa. Kalau elemen yang kedua adalah semantik, yaitu koordinasi dan penanganan error. Itulah fungsi protokol ini ya, definisinya. Penanganan error. Jadi kalau misalnya kita ngirim pesan ataupun WhatsApp misalnya error, ini koordinasikan dulu antara layer. Di manakah permasalahannya? Di layer 1 kah? Di sinyal kah? Di media kabelnya kah? Atau di media wirelessnya kah yang bermasalah? Itu ya, semantik. Kalau elemen kunci yang ketiga adalah timing, waktu, timing.
Penyesuaian kecepatan dan keterurutan. Jadi harus speed matching and sequencing. Keterurutan data, sequencing. Jadi data harus diurutkan dulu. Jadi pesan yang kita kirim itu mana yang pertama harus itu yang pertama terkirim. Jadi yang mengatur itu adalah timing. Jadi jarang kan kita mengirim SMS ataupun sebuah pesan itu yang kedua yang duluan masuk itu di sini diatur dalam timing. Jadi FIFO ya, first in, first out. Siapa yang duluan masuk, itu yang duluan keluar. Hampir sama itu. Contohnya itu, ini protokol TCP/IP, IPoltalk, IPX, SPS, dan Novel Network. Kalau untuk model jaringannya ataupun networking modelnya ada model referensi. Model referensi ada menyediakan referensi umum dalam membangun sebuah protokol jaringan. Memberikan penjelasan tentang layanan. Layanan maksudnya layanan daripada tiap fungsi layer. Dan fungsi proses yang terjadi, pengolahan, penyaluran data, dan troubleshoot. Jadi di model referensi, pembahasannya itu sangat luas. Baik itu pengolahan datanya, penyalurannya bagaimana, baru troubleshoot-nya ataupun pemecahan masalahnya. Baru untuk model protokol itu suatu model yang terdiri dari set protokol yang mengadopsi, yang menerapkan, yang memelihara, yang maintenance banyak. Dari model referensi yang disediakan OSI, Open System Interconnection. Contohnya tadi TCP/IP. Itulah model jaringannya. Ada dua model referensi, ada model protokol. Untuk sistem OSI, bukan ASI ya, air susu ibu, ini OSI, Open System Interconnection. Ini diperkenalkan oleh ISO, International for Standard Organization. ISO ini kan hampir sama ini dengan SNI, Standar Nasional Indonesia. Kalau ini secara internasional dia. Ini tahun 74. Tujuannya itu untuk OSI memecahkan masalah compatibilitas device antar vendor, antar layer, device, perangkat, dengan menyediakan standar yang digunakan vendor dalam membuat device, sehingga manufaktur berbeda tetap dan saling mendukung. Jadi setiap layer itu harus saling mendukung, harus saling mensupport. Kalau misalnya ada terjadi di masalah di layer 1, layer 2 harus mensupportnya, harus mendukungnya, harus mengetahui apa yang menjadi masalah. Jadi keuntungan daripada OSI ini membagi kompleksitas pada jaringan. Inilah yang membagi fungsinya per masing-masing layer. Perubahan pada satu layer tidak berpengaruh pada layer lain. Mendefinisikan standar interface dengan manufaktur dapat berintegrasi. Itulah untuk keuntungannya. Kalau untuk layer 7 layer ini ya, ada layer 1 fisik, ada layer 2 data link. Disinilah diproses datanya. Inilah data kita dirubah menjadi berupa huruf dari bit menjadi angka, dari bit menjadi huruf atau kalimat. Untuk layer 3 ada network, layer 4 ada transport, layer 5 ada session, layer 6 ada presentation, layer 7 ada application. Jadi ini nggak boleh terpisah yang 7 layer ini. Inilah tadi nggak boleh, harus saling mendukung. Kalau misalnya ada masalah di data link, coba dicek di physical ataupun di network. Mungkin kesalahannya di pengantaran ataupun di transport. Mungkin waktunya ataupun timingnya belum pas. Jadi saling mendukung ini 7 layer. Fungsinya. Dalam hal tujuan dan tanggung jawab, tiap layer terpisah dan independen. Jadi ini terpisah memang, tapi berdiri sendiri. Ini tiap layer ini berdiri sendiri. Dalam hal tujuan dan tanggung jawab. Jadi contohnya masing-masing orang lah ini.
ada tujuannya, ada tanggung jawab masing-masing. Masing-masing mempunyai fungsi sendiri ya. Nggak ada yang sama ini fungsinya, ada fungsi sendiri nih, yang 7 layer. Tetapi juga menyediakan servis ke layer di atas dan di bawahnya. Biarpun mempunyai fungsi sendiri, tapi ini nggak boleh ini. Harus saling mendukung ini transport sama network. Biar ini berjalan data linknya. Masing-masing punya fungsi, tapi ini ya menyediakan servis ke layer di atas dan di bawahnya. Jadi nggak ada yang egois, nggak ada yang bekerja sendiri. Model sebagai bantuan untuk memahami komunikasi pada jaringan yang berguna dan memilah kesalahan troubleshoot yang memungkinkan terjadi pada jaringan. Baru memungkinkan baik software engine dan hardware manufaktur menjamin produk mereka bisa bekerja sama. Itulah daripada penjelasan layer 7 ini. Untuk kerjanya, yaitu berkomunikasi tiap layer, berbicara dengan layer yang sama pada device yang lain. Misalnya aplikasi layer device A berkomunikasi dengan device B, baru meneruskan data melalui layer lain. Aplikasi layer tiap peduli bagaimana layer berfungsi. Jadi nggak peduli nih layer 1 ini berfungsi atau tidak, yang penting data kita terkirim. Yang penting pesan yang kita terima valid. Inilah penjelasan darinya. Aplikasi layer A, device A berkomunikasi dengan aplikasi layer B. Ini node A, node B. Inilah sending receiver, ini device receive. Jadi dari node A ini kita mengirim itu banyak prosesnya. Melewati layer 7, layer 6, layer 4, 5, 2, dan 1. Ini transmisi the data the medium. Nanti bisa kalian baca ini biar lebih jelas alur-alurnya. Ini adalah pertanyaan bagaimana data mengalir. Jadi data yang kita kirim, data yang kita download, data yang kita upload itu datanya ini saat dikirim terjadi application pada komputer, sumber hal terjadi. Inilah terjadi ya. Dalam data bentuk suatu paket. Jadi data yang kita kirim itu namanya istilahnya paket dalam komputer jaringan ya. Bergerak turun melalui layer-layer. Melalui layer tadi, layer 1, 2, 3. Saat mencapai physical layer siap dikirim melalui media. Jadi kalau misalnya pesan udah di layer fisik, inilah yang terjadi. Siap dikirim melalui media. Kalian mengirimnya melalui media apa? Melalui media laptop, wireless, PC, media kabel, banyak. Pada physical layer, bit-bit bisa analog dan digital. Dalam bentuk elektrikal, cahaya, atau gelombang radio. Jadi yang penting, data yang kita kirim itu nyampe tidak peduli melalui media apa, baik melalui gelombang radio, digital ini kan ada banyak. Ada video, ada inilah audio lagi di sini, gambar, video, semua yang berbentuk digital. Bagaimana data mengalir, yaitu data ditransmisikan ke device tujuan. Ini sambungannya nih ya. Sebenarnya ini enggak. Nih. Jadi saat data dikirim dari paket pada komputer sumber hard, ini data ditransmisikan ke device tujuan. Bergerak melalui layer-layer dari model OSI mencapai user. Jadi sama kayak yang saya bilang tadi itu, semua yang berbaur tentang pengiriman data itu bekerja pada 7 layer. Ini bergerak melalui layer dari model OSI mencapai user. Jadi sampai ke pemakai, sampai ke klien, sampai ke pembaca itu yang bekerja itu di 7 layer. Dalam pergerakan melalui layer, data di-encapsulate atau dirubah, yaitu informasi tambahan sebagai headers, kepala, dan trailers. Di dalam paket tidak berubah. Jadi semua paket tidak berubah ini pekerjaan daripada si encapsulate. Tidak ada yang tahu. Inilah gambaran
encapsulate, pengubah. Prosesnya, proses penambahan informasi di tiap level jika data bergerak turun dari layer atas ke layer bawah. Inilah prosesnya, sampai ke destination. Destination itu tujuannya. Jadi sangat banyak prosesnya. Tapi kita kan hanya menerima itu, gampang aja menerima pesannya. Tapi kalau di proses pengiriman ke device ataupun ke tujuannya sangat-sangat rumit kalau dipelajari. Kita hanya gampang aja menerima gambar, menerima dokumen, menerima video, tapi proses sampai ke kita, sampai ke user itu sangat-sangat ribet. Kalau dipelajari dengan jaringan ini ya, dengan 7 layer, prosesnya bagaimana tadi udah kita tahu ini, bagaimana data terkirim itu ya. Itu berupa paket melalui layer-layer, mencapai jaringan fisik yang terakhir, agar data dalam paket tidak berubah. Inilah proses gambarannya. Baru ada protokol data unit atau PDU. Bentuk dari setiap data tiap layer. Jadi ini ada gambarnya di sini, ada pengirim, diproses sampai dirubah ini bitnya ya, 100 ini bisa mencapai tujuan. Ada data, aplikasi, segmen, paket, frame. Jadi inilah paket-paket ataupun jenis-jenis yang dikirim. Ada berupa data, ada berupa segmen, bagian, ada berupa paket, ada berupa frame, ada berupa bit. Ini ketika data ditransmisikan secara fisik melalui media transmisi. Transmisi kan udah kita tahu ada media kabel, ada media wireless. Habis PDU ada namanya istilah layer pada TCP/IP dan OSI model. Inilah ada tracer. Kalau pernah kursus di CCNA ataupun Cisco itu ada namanya tracer. Jadi kita tahu di mana kesalahan sebuah sinyal, pengirimannya di mana yang bermasalah. Ini model provide guide. Inilah OSI model, ini TCP/IP. Jadi OSI model ini tidak bisa lepaskan, selalu sama ini dibuat. Kalau di TCP model ada langsung aplikasi, transport, internet, dan network access. Jadi yang paling utama di TCP/IP aplikasi, transport ada 4. Kalau di model OSI tidak boleh terpisah daripada 7 layer. Inilah proses komunikasi pada TCP/IP. Jadi lebih simpel ini TCP/IP daripada Open System Interconnection ataupun OSI. Hanya ini TCP/IP model, TCP/IP model hanya 4 langkah sampai si user membaca paket ataupun si pengirim ataupun sender ini mengirimkan paket hanya menggunakan 4 layer. Untuk proses pengiriman data pada TCP/IP ada di sini, ada web client dirubah dari bit menjadi, dari server ini dirubah menjadi bit hingga si web client bisa membaca, bisa menganalisis datanya. Ini protokol operation of sending, receiver, and message. Jadi inilah operasi pengiriman pesan. Kalau untuk menggunakan protokol TCP/IP, protokol encapsulation term. Ada user data, segmen, IP paket, Ethernet frame, web server, baru si klien mengakses dan dirubah. Ini paket tadi dari bit menjadi huruf, dari bit menjadi video, dari bit menjadi dokumen. Inilah lagi untuk protokol end-to-end dan point-to-point. End-to-end ini sangat sering kita dengar baik di WhatsApp, di pesan-pesan messenger lain. Jadi end-to-end itu kan yang tahu hanya pengirim dan penerima. Jadi sangat-sangat rahasia. Pos A, pos B ini poin. Jadi tidak ada yang bercabang di sini, langsung diteruskan ke host B. Itulah dan point to point. Inilah yang
meneruskan dari host A ke host B ini end to end. Inilah proses yang diterapkan oleh si WhatsApp ataupun penyedia messenger lainnya, baik Gmail, Yahoo Mail, ini end to end. Baru ada protokol pendukung network interspace CAP, sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan komputer ke sebuah jaringan. Ada berjenis NIC. Inilah LAN CAP yang dibuat di slot komputer supaya kita bisa mengakses internet. Biar bisa kita mengakses WiFi. Ini ada media access control, media access address. Setiap NIC diberi nomor alamat sebagai MAC address yang dapat bersifat statis. Statis itu ada angkanya. Beda sama DHCP. DHCP itu ada otomatis. Inilah modelnya. Model layer OSI. Oke, kita lihat apa fungsi dari masing-masing layer. Yang pertama itu fisikal. Fungsinya itu berhubungan dengan sinyal elektrik. Jadi fungsi layer pertama ini berhubungan dengan sinyal elektrik. Contohnya itu ini Manchester sinyal coding. Bisa dibaca-baca nanti ini apa ini RRJ sinyal encoding, bipolar AMI sinyal encoding. Baru mendefinisikan bagaimana sinyal dipresentasikan. Dipresentasikan sinyal elektrik sebagai 1 atau 0. Jadi yang mengubah huruf inilah ataupun video 1 atau 0. Itulah disebut dengan angka bit. Jadi angka bit lah yang dikenal oleh sistem komputer. Baru yang kedua ada layer data link. Yang pertama tadi ini fisik, yang kedua data link. Fungsi utamanya itu deteksi dan koreksi. Koreksi error sinyal. Baru meneruskan sinyal diterima ke network layer. Jika error tidak dapat dikoreksi, memberikan error warning ke network layer. Network layer kan ketiga, jadi saling berhubungan. Menyediakan media akses kontrol ataupun MAC. Baru untuk share network control siapa yang menggunakan jaringan. Disinilah pengamanan data. Sinilah controllingnya. Siapa yang menggunakan, siapa yang mengakses. Itulah layer kedua. Kalau untuk layer ketiga, fungsi utamanya atau ini network layer base effort delivery. Sumber ketujuan. Ini meneruskan paket dari sumber ke tujuan. Ini translasi address. Translasi maksudnya mengubah apa menjadi tujuan kita ke alamat yang ditujukan. Ini base effort delivery service. Jadi untuk meningkatkan pelayanan base effort terkirimnya layanan. Itu untuk network layer. Baru layer keempat ada transport. Deteksi dan koreksi error paket. Atau untuk A2A. Error dan error control. Melakukan flow control. Jika menerima ingin slow down, mengurangi laju transmisi. Jika network congestive, mengurangi laju transmisi. Itulah fungsi untuk layer keempat. Lalu layer kelima ada session layer. Session. Fungsinya ada establish, manage, menghapus, controlling full duplex, QoS. Inilah layer kelima. Layer keenam ada presentation. Fungsi utamanya encryption. Jadi disinilah enkripsi, keamanan, compression. Jadi kalau misalnya pernah kita mendengar encryption, pesan Anda terenkripsi end-to-end. Jadi yang bekerja di sana itu presentation layer. Pesan Anda terenkripsi end-to-end. Berarti antara penerima dan
Pengirim dan penerima itu tidak ada yang tahu, hanya rahasia. Dan compression. Jadi disinilah dikompres. Inilah kompres berupa file tadi, berupa lagu ataupun jenis file lainnya. Inilah untuk encryption, compression. Baru yang terakhir ada aplikasi layer. Fungsi utamanya adalah interface ke aplikasi, jadi ke pengguna. Ini interface application program. Interface berarti namanya face. Bisa kita lihat, bisa kita gunakan ke pengguna ini. Contohnya aplikasi program interface. Itulah fungsi daripada 7 layer. Level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang terakhir application layer. Untuk model ini, model 7 of summary ataupun kumpulan paling summary maksudnya hal-hal yang penting. Ada user aplikasi, enkripsi untuk ke-6, compressing, untuk ke-5 session. Ini hanya disederhanakan ya. Layer 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Akses transmisi, routing, address untuk 3. Layer kedua, data link, akses transmisi media, fisik, kemana mau ditujukan. Untuk model TCP/IP tadi 4 layer, aplikasi, transport, internet, networking. Gambar menunjukkan arsitektur TCP/IP dan OSI serta korespondensi fungsionalitas antara keduanya. Jadi kedua antara TCP/IP sama OSI berbeda. Oke, sampai di situ penjelasan daripada Open System Interconnection untuk pertemuan 5 ini. Jadi yang perlu tadi kita pahami, yang paling penting di sini fungsi dari masing-masing layer, fungsi dari masing-masing tingkatan. Jadi tidak boleh pisah. Itu aja langsung kalian ingat fungsi layer pertama, fisik untuk meneruskan data ke klien. Kalau data link namanya data, baru ada networking, ada presentation, baru aplikasi. Ini. Ada aplikasi, presentation, ada session, transport, network, data link, fisik. Jadi ini yang paling perlu fungsi tiap masing-masing layer. Tidak boleh pisah, tapi bekerja sendiri, saling mendukung. Ada yang mau ditanya sebelum waktunya ada tinggal 1 menit lagi nih. Tidak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Lama sekali kau Siti Aminah. Ini gaya-gaya puasa tapi nggak puasa ya? Puasa, Pak, semua. Oh iya. Siti nggak puasa, Pak. Ada kan pura-pura lemas biar dikasihani. Siti lagi cuti, nggak boleh puasa, lagi cuti. Lemes, Pak, puasa. Yalah, selamat berpuasa lah ya. Semoga tahan sampai di akhir ya kan, Elvira. Iya, Pak. Tapi kan nggak kemana-mana kerja kalian. Kerjalah, Pak, beresi rumah. Oh. Ngurusi anak, kerja, Pak.